apalagi KPU, maka 0102 ini kalau dijumlah jadi kosong gitu, atau jadi omong kosong bahkan, dan itu mendorong orang untuk memilih kosong alias golput. Keempatnya itu putra terbaik bangsa. Oh, pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja empat-empatnya adalah putra terbaik. Kan ketua KPU nggak bilang itu adalah putra terbaik. Potensinya adalah ada yang harus dijaga supaya tidak dipermalukan. Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Simpati pada. Suasana studio Indonesia Lawyers Club malam itu mendadak berubah seperti arena gladiator Romawi. Namun bedanya, senjata yang digunakan bukan pedang atau perisai, melainkan kalimat-kalimat filosofis yang tajam. Di satu sudut duduk para komisioner KPU yang tampak rapi dan formal. Di sudut lain bersiaplah sang profesor akal sehat Rocky Gerung dengan senyum tipisnya yang menyimpan sejuta metafora mematikan. Suasana makin memanas saat mikrofon berpindah ke tangan Rocky Gerung. Detak jantung di dalam studio seolah terdengar lebih keras. Rocky mulai membedah kebijakan dan argumen KPU dengan analisisnya yang dingin. Setiap kalimat yang keluar seperti ketukan palu sidang yang menghakimi. Penonton di studio menahan napas. Para narasumber lain mulai memperbaiki posisi duduk mereka, tanda bahwa situasi sudah tidak lagi santai. KPU yang awalnya percaya diri kini harus bersiap menahan gempuran logika yang siap meruntuhkan argumen mereka. Sekarang giliran. Memang tadi itu agak membosankan, bahkan menjengkelkan, karena kita mesti dengar teknikalitas dari pemilih. Itu hal yang sebetulnya orang nggak peduli teknikalitas, karena orang mau lihat idenya. Di tengah ketegangan yang membuat dahi berkerut, humor khas Rocky Gerung justru menjadi penyelamat. Kelucuan dalam debat ini bukan karena ada lelucon spontan, melainkan dari satir tingkat tinggi. Rocky dengan santai menggunakan analogi-analogi absurd, kata dungu, hingga memutarbalikan logika lawan bicaranya hingga dan mereka terdiam atau tersenyum kecut. Penonton pun dibuat tertawa terbahak-bahak di atas penderitaan argumen KPU yang sedang dipreteli satu persatu. Ini adalah komedi situasi intelektual, sebuah momen di mana Anda ingin tertawa keras karena sindirannya yang sangat pas, tapi di saat yang sama merasa kasihan dengan pihak yang disindir. Nah, karena itu judul ini sebetulnya agak keliru, Pak Karni. Bukan lagi menguji netralitas, tapi menguji integritas. Netralitas itu nggak perlu diuji, sebab netralitas adalah fungsi. Yang diuji adalah integritas. Integritaslah yang akan menentukan netral atau tidak. Itu bukan netralitasnya yang diuji. Sama seperti pers. Netral artinya cover both sides, ngomong kosong. Anda tetap harus ada lead. Apa judulnya itu? Cover both sides adalah teknik aja. Kalau bisa paham ya? Jadi netral artinya tidak didikte. Kalau Anda bilang saya melayani kepentingan 01 dan 02, artinya Anda didikte oleh 01 dan 02. Lebih parah lagi Anda didikte 2 kali gitu. Itu soalnya tuh konsepnya mesti ada jelas itu. Jadi kejelasan semacam itu yang mesti kita perlihatkan sebetulnya. Nah, mengapa? Momen ini sepertinya menjadi sangat legendaris karena berhasil memadukan dua elemen ekstrim. Menegangkan karena taruhannya adalah kredibilitas sebuah lembaga negara. Pada akhirnya narasi malam itu bukan sekadar tentang kritik. Nah, saya